Halo Sobat PKD, kita akan belajar bersama terkait kompetensi manajerial, yaitu membahas salah satu aspek kompetensi tentang mengelola perubahan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengelola perubahan? Sobat PKD, kita melihat bagaimana tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Kemudian perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, dan juga persaingan sumber daya manusia yang ada di Indonesia maupun secara global. Kita juga tahu bahwasanya manusia itu selalu menginginkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Sesuatu yang pasti dalam kehidupan ini adalah perubahan. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana pentingnya berubah dan mengelola perubahan. Sobat PKD, definisi mengelola perubahan dalam Permen-PAN 38 tahun 2017 merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Kemudian muncul perilaku kunci, yaitu mengikuti perubahan dengan arahan, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan, serta membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat. Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana kita mengelola perubahan? Jadi Sobat PKD, kita akan menggunakan konsep melihat, bergerak, serta menyelesaikan. Seperti apa itu? Kita awali dengan melihat. Jadi ASN itu harus visioner, membuka mata orang-orang di sekitar kita agar sesuatu yang tidak terlihat atau belum nampak oleh banyak orang itu kemudian dapat pula dilihat ataupun terlihat oleh orang lain. Kemudian dilanjut dengan bergerak. Sebagai ASN, kita harus ikut menggerakkan atau kita juga bisa memberikan bahan bakar atau energi untuk bergerak. Jadi kita harus bergerak dan ikut menggerakkan kepada lingkungan di sekitar kita. Menyelesaikan ini menuntut tiga hal sekaligus. Jadi seorang ASN yang pertama tadi harus melihat, kemudian bergerak, dan akhirnya menyelesaikan sampai dengan tuntas. Sobat BKD, kemudian seperti apakah tahap perubahan? Dimulai dari tahap persiapan, biasanya dilakukan dua hal, yaitu sentuhan pertama baik lewat pidato, kemudian surat keputusan, dan sebagainya. Ini merupakan proses kesadaran melalui dialog-dialog. Kemudian yang kedua tahap penerimaan, di sini pemimpin akan membantu karyawan dan anak buahnya memahami apa yang akan terjadi dan apa manfaatnya bagi organisasi kalau dilakukan perubahan tersebut. Nah, kalau mereka kemudian semuanya sudah memahami, maka keputusan ini dapat diimplementasikan. Yang terakhir adalah tahap komitmen, terdiri dari dua langkah, yaitu instalasi dan institusionalisasi. Jadi biasanya dimulai dengan pilot project sebagai percobaan, dan kalau ini kemudian sudah terlihat dampaknya, akan kemudian dilaksanakan secara institusionalisasi. Artinya perubahan ini akan dilakukan secara luas, terintegrasi pada seluruh organisasi. Ini merupakan tahap komitmen. Akan muncul tipe orang dalam menyikapi perubahan. Yang pertama, orang itu akan proaktif menghadapi lingkungan baru
kemudian reaktif terhadap kondisi lingkungan yang lama, dan yang ketiga biasanya akan ragu untuk berubah, tetapi akhirnya mau juga untuk berubah. Di sini juga ada 3 respon atau 3 tipe manusia, mulai dari quitters, campers, dan climbers. Tipe quitters ini biasanya akan menghindar atau memilih untuk mundur teratur, membiarkan orang lain yang berperan di depan. Biasanya apa yang mereka katakan? Wah, saya sudah tua, tidak mungkin saya belajar. Wah, saya tidak bisa ini, mustahil. Ada juga yang, wah cukup segini aja, udah biar yang muda-muda aja. Itu yang biasa diucapkan. Kemudian untuk tipe campers, ini masih mau menerima tantangan, tetapi hanya pada satu titik tertentu saja, terus berhenti untuk melakukan selanjutnya. Jadi sudah puas dengan posisi yang dicapai. Biasanya yang mereka sampaikan adalah, ya sini sudah cukup bagus, nggak perlu kita yang cari yang lain lagi. Nah biasanya, wes segini sajalah, nggak ada gunanya kalau kita kemudian berubah ke situ, itu sudah kuno dan sebagainya. Ini orang-orang dengan tipe campers. Berbeda dengan tipe climbers, kalau ini mereka akan terus berusaha. Jadi berusaha untuk mendaki dan terus mendaki. Semua halangan-halangan itu tidak akan diperdulikannya. Biasanya mereka akan terus bergerak ke depan, memberikan yang terbaik, mencari solusi dan proaktif. Apa yang biasanya disampaikan, yang dikatakan, ini memang sulit, tetapi ini tidak mustahil. Mari kita coba, kerjakan dengan baik. Selalu ada jalan. Ini tipe-tipe orang yang optimis, tipe climbers ini. Nah, dari pembelajaran yang sudah kami sampaikan, mungkin Sobat PKD akan menemukan saya di tipe yang mana, kemudian bagaimana mengelola perubahan yang tadi sudah disampaikan, dan juga bagaimana kita mampu menggerakkan orang lain untuk menghadapi perubahan. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.